Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Sokaraja sekaligus narasumber 1 Bapak Triakus Haryanto SPD. Yang saya hormati Ibu Lili Kurniati SPD selaku narasumber 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 2 Sokaraja dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Sokaraja. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat menjalani kehidupan dengan berbagai limpahan kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam komunitas belajar Espero Belajar dan melaksanakan seminar menumbuhkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Komunitas belajar merupakan sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Mengawali kegiatan komunitas belajar Espero Belajar di semester 2 ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang disiplin positif, yaitu menumbuhkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas. Sebelum acara seminar menumbuhkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas dimulai, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sepatah kata dari Wakil Ketua Komunitas Belajar. 4. Doa. 5. Pengarahan dari Kepala Sekolah. 6. Paparan materi. 7. Tanya jawab. Dan 8. penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara seminar menumbuhkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Eko Setianingsih SPD. Kepada Ibu Eko Setianingsih SPD disilakan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Terima kasih kepada Ibu Eko dan Ibu SPD. Acara yang ketiga yaitu sepatah kata dari Wakil Ketua Komunitas Belajar, Ibu Ketut Handayani SPD. Kepada Ibu Ketut Handayani SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini adalah saya akan mewakili Ketua Kombel yang seharusnya Ketua Kombel adalah Ibu Tri Gundarni, karena ada halangan hari ini yang tidak bisa digunakan, maka kemarin untuk mewakilkan saya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sukaraja yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 2 Sukaraja yang saya hormati, dan rekan-rekan guru dan karyawan sebagian yang saya hormati pula, yang pada siang hari ini bisa berkumpul dalam satu ruangan untuk sama-sama kita akan belajar, akan mencari ilmu dalam satu wadah, yaitu Kombel. Kombel di sini adalah komunitas belajar dari SPO Belajar. Adapun untuk pelaksanaan Kombel yaitu pada hari ini Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 13 sampai dengan selesai. Ini merupakan hasil dari koordinasi kami yang kalau tidak salah pada 2 minggu yang lalu untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan dari Bapak Kepala Sekolah dan beberapa rekan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya berhubungan dengan pemenuhan pada RHK yang sudah kita rencanakan bersama, sehingga apa yang sudah direncanakan di RHK tentunya minimal bisa terpenuhi selama sampai dengan bulan Juni. Adapun untuk pelaksanaan kegiatan ini yang dipandu atau mungkin dilaksanakan dari kerjasama beberapa teman, yaitu yang tergabung dalam Kombel, di mana dalam Kombel SPO Belajar ini sebenarnya semua rekan guru karyawan itu ikut, hanya ada beberapa teman yang ikut bertanggung jawab, diantaranya Ketua Kombel. Pertama tanggung jawab Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ketua Ibu Tri Gundarni, wakil saya sendiri, kemudian ada sekretaris Ibu Restu, bendahara Bu Sati, dan yang lain sebagainya, kemudian disertai dengan anggota Kombel. Tujuan dari kegiatan ini adalah tentunya untuk menumbuhkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik agar dapat berperilaku secara tepat atas dasar kesadaran diri dan gradasi sikap yang bertanggung jawab. Tujuan yang lain diantaranya adalah dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta didik yang ramah anak oleh pendidik dan tenaga pendidikan dalam lingkungan sekolah. Adapun untuk peserta pada kegiatan perdana ini adalah kami mengundang seluruh guru yaitu sejumlah 44 peserta dengan nantinya akan mendapatkan fasilitas, diantaranya adalah sertifikat yang senilai dengan 4 poin. Adapun topik yang akan kita ambil adalah di sini yaitu menumbuhkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas. Jadi nanti ada beberapa, kalau tidak perlu kita akan mengambil 3 disiplin positif. Ini pelaksanaan yang pertama. Pelaksanaan pertama kemarin rencananya akan dilaksanakan secara webinar, tapi karena berbagai pertimbangan sehingga ini untuk pertama atau untuk perdana kita lingkungan kita sendiri dulu, yaitu berupa seminar. Insya Allah mudah-mudahan kita beranikan diri karena kita Kombelnya sudah terdaftar di PNM, kita akan laksanakan untuk disiplin positif yang 2 itu akan dilaksanakan secara webinar. Kemudian nanti ada bimtek dan ada kegiatan yang lain yang tentunya mohon maaf nanti mungkin di sela-sela kesibukan Bapak Ibu akan kami laksanakan kembali kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Kemudian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga pada hari ini bisa berjalan
dengan baik dan mudah-mudahan lancar dan bisa membuahkan hasil sampai akhir nanti. Kemudian mohon maaf jika pada pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan, kemudian mungkin mengganggu istirahat Bapak Ibu yang seharusnya mungkin ada kegiatan lain sehingga akan tersita waktunya untuk kegiatan webinar. Dan harapannya mudah-mudahan kegiatan ini bisa membuahkan hasil yang bisa minimal bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan pada pembelajaran untuk anak didik kita. Kemudian yang berikutnya juga secara untuk kepentingan kita semuanya bahwa kita dituntut untuk melaksanakan kinerja sehingga ada beberapa yang harus kita laksanakan, diantaranya adalah ada tingkat dan sebagainya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan sekali lagi mohon maaf jika dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Saya atas nama dari tim Kombel mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru Handayani SPD. Acara keempat yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Nailul Rizki SPD. Kepada Bapak Nailul Rizki SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Sekolah, yang saya hormati pula Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Sekolah Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Sekolah. Mohon izin kami akan menyampaikan doa untuk pelaksanaan kegiatan kita pada siang hari ini. Adapun doa akan dilaksanakan dengan tuntunan agama Islam. Untuk yang beragama lain monggo dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Fatah, ya Razak. Dan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh pengharapan kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara seminar Kombel Eksplor Belajar Disiplin Positif. Ya Allah, ya Tuhan kami, kegiatan ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, menjalin silaturahim sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang kami. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan pendidikan ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kegiatan ini kiranya Engkau ya Allah dapat melimpahkan pengetahuan kepada kami dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami sehingga dapat terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahhar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta semua teman-teman kami, dan terimalah permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nailul Rizki SPD. Acara yang kelima adalah pengarahan dari Kepala Sekolah. Dilanjutkan paparan materi yang pertama yaitu konsep disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Triagus Haryanto SPD. Kepada Bapak Triagus Haryanto SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil kepala
sekolah dan yang saya hormati pula kepada ibu guru. Alhamdulillah bersyukur kita pada kehadiran Allah, hari ini kita dipertemukan di ruang lab B. Lab ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka salah satu kegiatan kita, yaitu kegiatan komunitas belajar untuk wadah kita bersama-sama dalam memahami atau mempelajari dan meningkatkan kompetensi kita atau pemahaman kita tentang beberapa kebijakan pemerintah yang harus kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya terima kasih Bapak Ibu sudah memenuhi undangan dari sekolah untuk mengadakan kegiatan komunitas belajar ini. Yang sebenarnya kegiatan komunitas belajar ini bisa kita lakukan setiap saat. Jadi monggo untuk pengelola komunitas belajar yang terdapat di BNN, karena kita sudah terdapat di BNN, untuk bisa mendata, bisa melaksanakan dan bisa nanti koordinasi dengan semua guru. Barangkali ada yang mau berbagi praktik baik yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru, ingin kita bagikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia dan dengan kita juga, maka itu bisa kita lakukan, bisa kita wadahi melalui komunitas belajar ini. Silakan nanti berkoordinasi ya. Jadi bisa dilaksanakan juga pada siang, sore, atau di hari libur jika nanti misalkan tempatnya di hari itu juga boleh dilakukan. Bisa dilaksanakan semuanya. Jadi untuk kegiatan ya, itu bisa kita gunakan di komunitas belajar ini, bisa kita gunakan untuk kegiatan berbagi praktek baik. Kemudian bagi Bapak Ibu guru sendiri, kegiatan komunitas belajar ini mungkin ada manfaatnya juga bagi kita, karena di pilihan kinerja SKT kita yang terintegrasi dengan PNN, beberapa kegiatan yang harus kita lakukan untuk memenuhi poin MHK kita, diantaranya adalah melalui lokakarya, seminar, workshop atau fintech dan lain-lainnya. Itu dalam rangka memenuhi kegiatan itu, sehingga di sini kita perlu memfasilitasi Bapak Ibu guru juga untuk memenuhi target poin yang diharapkan. Itu. Sehingga monggo untuk Bapak Ibu guru yang punya pengalaman menarik yang mau dibagikan praktik baik di pembelajaran maupun praktek-praktek baik yang lainnya yang berkaitan dengan tugas kita, silakan nanti untuk kita fasilitasi melalui lokakarya atau seminar. Kita bisa fasilitasi melalui Google, kemudian nanti kalau melalui webinar kita bisa fasilitasi, ada Zoom meeting, ada ruang Zoom, nanti silakan bisa dipakai ya, ruang Zoom silakan, atau Google Meet. Yang kita siap sekarang adalah untuk Zoom meeting ya, sudah ada, pinjam punya KKS gak apa-apa karena adminnya saya sendiri, jadi bisa dipakai Zoom meeting gitu ya. Sudah bisa ya, kemarin sudah kita perlukan untuk FKKS. Itu sekolah kita belum, kita nanti akan mencoba juga akan menggunakan itu, tapi selama masih ada yang bisa kita manfaatkan, kita akan manfaatkan semaksimal mungkin. Bapak Ibu harus mulai berani ya, untuk berbagi ya, jangan takut, jangan malu gitu ya. Mulai berani untuk berbagi, apa yang sedikit apa yang kita lakukan kita bagikan kepada teman-teman. Mulai berani, jadi jangan takut terlebih dahulu mau berbagi, nanti takut barangkali nanti ada pertanyaan seperti ini, jangan takut, karena kita akan berbagi praktik apa yang kita lakukan ya, bukan ujian ya. Kalau ujian kan nanti kita harus ini ya. Kalau berbagi praktik itu apa yang kita lakukan kita sampaikan. Kalau ada yang menanyakan, memang kondisi di sekolah masing-masing berbeda dan kondisi kita berbeda masing-masing. Jadi itu berbagi namanya, nanti jangan ini ya, jangan apa ya, jangan perhatian gitu ya misalkan. Tapi berbagi praktik baik. Jadi apa yang kita lakukan kita bagikan ke teman-teman. Itu sudah cukup saya kira. Nanti mungkin pertanyaan bagaimana kalau misalkan cara mengatasi di sini ya, nanti kita jawabnya sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Kalau berbagi praktek baik seperti itu ya. Jadi nanti jangan takut, silakan mulai hari ini saya kira nanti akan semakin banyak yang daftar untuk webinar. Ya. Ini kemarin kita yang jadwalkan targetkan baru 3 kegiatan ya kalau nggak salah ya, yang webinarnya 3 kegiatan. Nah ini 3 kegiatan, 3 topik nantinya mungkin ya, 3 topik, bukan 3 disiplin positif ya, betul ya, 3 topik nanti.
Topik pertama ini kan disiplin positif, topik yang kedua nanti apa beda. Nah, nanti teman-teman bisa menambah lagi, silakan nanti ya, supaya nanti poin kita bisa melampaui apa yang kita targetkan. Ya, nanti di atas ekspektasi, di atas target, di atas ekspektasi nanti akan menjadi baik penilaiannya. Di samping itu juga Bapak Ibu harus mempersiapkan juga nanti untuk kegiatan observasi kelas. Nanti kita harus siapkan setelah ini, nanti disiapkan observasi kelas karena harus dilakukan di bulan Maret sampai awal April ya, sampai April itu harus kita observasi. Sebelumnya harus kita diskusi dulu, mengisi instrumen itu, kesepakatan, mengisi kesepakatan di instrumen itu harus kita diskusikan nanti. Ini harus kejar, ini harus lari-lari kejar-kejaran nanti kita nih Bapak Ibu. Mohon maaf nanti kalau misalkan ini kok padat sekali karena memang padat kegiatan kita dengan SKP dan juga belum lagi kegiatan sekolah penggerak kita. Kita sebagai salah satu sekolah penggerak, apa yang sudah kita dapatkan melalui komunitas pembelajaran ya di sekolah penggerak itu juga harus kita sosialisasikan pada Bapak Ibu guru, sehingga nanti semua program sekolah penggerak juga akan bisa didukung oleh semua unsur yang ada di sekolah. Nah, karena kita sekolah penggerak, jadi harus satu langkah lebih maju daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Monggo, Bapak Ibu, kita coba untuk webinar. Nah, kali ini nanti kita akan mencoba belajar bersama, berbagi bersama, ya, refleksi dan nanti menerapkan apa yang nantinya akan kita lakukan untuk sekolah kita. Salah satu dari materi yang kemarin juga kita dapatkan pada saat PMO sekolah penggerak itu adalah disiplin positif. Ini kenapa pertama diangkat di materi itu ya, termasuk di sekolah penggerak. Disiplin positif itu pertama kali diangkat karena ini nanti akan juga merupakan salah satu faktor penentu, faktor yang mempengaruhi prestasi sekolah itu pada peserta didik. Karena di rapat pendidikan kan diantaranya ada ini berkurangnya kegiatan ini ya, peningkatan pada sekolah anak-anak. Salah satu diantaranya di situ adalah kurangnya hukuman dan lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita angkat pertama. Dan di sekolah penggerak juga kemarin diangkat di awal tahun ini tentang disiplin positif. Bapak Ibu, untuk disiplin positif ini mari nanti kita bersama-sama untuk mempelajari secara bersama-sama disiplin positif ya. Disiplin positif masih loading. Nah, ya, untuk disiplin positif ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan ini tujuannya nanti kita paling tidak memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif pada sekolah penggerak. Jadi tujuan kita nanti kita mempelajari disiplin positif ini adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sendirinya. Lingkungan sekolah kita menjadi sekolah yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman bagi warga sekolah ya, bukan hanya dari siswa saja, tapi bagi warga sekolah. Bagi warga sekolah itu berarti ada Bapak Ibu guru, ada teknik, teman-teman tenaga administrasi, dan kemungkinan ada juga siswa. Nah, semua itu adalah bagi warga sekolah. Karena kita termasuk salah satu dari sekolah penggerak, harus bisa, mari kita mencoba untuk menerapkan disiplin positif. Mungkin di bayangan kita awal ya, kalau kita mendengar disiplin positif ini ingin diterapkan di sekolah, kita punya bayangan, lah berat, begitu ya, berat, lah tidak mungkin, lah tidak bisa. Itu salah satu kata yang menghambat pencapaian prestasi kita. Kalau kita ada kalimat tidak mungkin, ini akan salah satu kata yang bisa menghambat prestasi kita untuk tercapai. Ya, untuk itu mulai dari sekarang coba hilangkan kalimat-kalimat atau kata-kata negatif itu, kita ganti menjadi kalimat atau kata-kata positif. Karena itu akan menambah motivasi kita, energi positif gitu ya, maksudnya gitu ya, bisa menambah energi positif kita sehingga semangat kita nantinya akan meningkat. Kalau kita menggunakan kata-kata negatif, tentunya nanti ada apa sih ini, sehingga nanti motivasinya turun, sehingga nanti akan melakukan itu
seakan-akan ada tembok besar yang menghalangi kita, tidak bisa melakukannya. Kalau kita positif, kita yakin bisa, pasti bisa. Jadi hilangkan itu. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan ini khususnya pada nanti disiplin positif. Bapak Ibu, kita akan mulai. Sebelum nanti kita bersama-sama menelaah tentang materi disiplin positif, coba saya ingin Bapak Ibu untuk menceritakan pengalaman sehari-hari yang di sekolah kita aja. Ini nanti monggo bisa diskusi per baris ya, per baris nanti bertukar pengalaman bagaimana. Nanti saya minta masing-masing baris itu ada salah satu Pak Mahyuna sendiri ya diskusi sendiri gitu. Nanti untuk menyampaikan pengalaman Bapak Ibu ketika menghadapi siswa di kelas itu seperti apa ya, tentang pelanggaran di sekolah yang Bapak Ibu pernah alami, pernah dapatkan, di mana Bapak Ibu ini harus menindaklanjuti pelanggaran tadi ya. Ada siswa pelanggar misalkan, Bapak Ibu tahu dan Bapak Ibu harus menindaklanjutinya bagaimana. Coba pengalaman, nggak usah malu-malu. Nah, ini kan pengalaman ya. Pengalaman Bapak Ibu mungkin berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Yang satunya mungkin menjumpai langsung anak ini, ada yang seperti, ada yang malah justru gurunya nangis, ada yang seperti itu kan, beda-beda masing-masing. Coba monggo berbagi pengalaman, bisa nanti monggo Bapak Ibu untuk mengingat kembali pernah menjumpai kejadian pelanggaran apa. Saya yakin banyak pelanggaran di sini, karena saya juga pernah melihat ya. Hampir setiap hari ada pelanggaran yang dilakukan anak-anak gitu. Bapak Ibu memposisikan diri di sini, menceritakan bagaimana Bapak Ibu menghadapi itu, terus Bapak Ibu menindaklanjutinya seperti apa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dalam hal ini. Ya, ini kan menceritakan itu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi monggo kita ini ya sedikit untuk mengingat kembali memori kita ke belakang. Tentang ini, monggo. Nanti saya minta beberapa terbaris mungkin bisa juru bicaranya yang dipilih untuk menceritakan. Gitu, monggo. Ada mic-nya ya Bu? Iya. Bisa nanti di depan juga bisa ya, menceritakannya ya. Menceritakannya di depan boleh. Ya, monggo. Monggo, sinten ya. Seperti monggo. Yang mau ceritakan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati pula, dan rekan-rekan guru yang saya hormati dan berbahagia. Saya akan menyampaikan pengalaman yang mungkin tidak jauh berbeda dengan Bapak Ibu semua yang dialami. Tapi ini yang paling dominan, paling sering saya hadapi. Iya, di antaranya yang pertama, saat saya mengajar setelah jam olahraga. Itu masuk, itu pun sudah saya beri waktu cukup lama sampai 15 menit. Kadang saya nunggu ngayal-ngayal di depan kelas. Anak-anak itu belum pakai baju kembali, sudah, tapi ada yang belum bersepatu, masih pakai sandal, kaos kakian, jadi kayak apa, sandalnya sandal jepit seperti orang sakit seperti itu. Nah, ini saya pertama marah lah ya, otomatis karena sudah apa ya, baru separuh yang masuk. Terus ada lagi bahkan yang sampai, karena saya 3 jam di kelas itu, ada yang sampai 1 jam baru masuk. Bahkan ada yang sama sekali 3 jam tidak masuk. Itu ternyata baju juga masih di tempat. Kemudian kebetulan lainnya Ibu Beta guru itu langsung sudah saya peringatkan berkali-kali, dan memang itu saja anaknya. Dengan cara yang pertama saya marah-marah, yang kedua coba saya terlalu ini mungkin, dengan cara yang baru saya dekati sudah, malah endingnya yang terakhir itu 3 jam tidak kembali, bahkan sampai pulang sekolah katanya. Yang akhirnya semua pakaian dan sepatu, kaos, karena bawa kaos double ternyata, itu saya taruh di ruang BK sekaligus kepada Ibu Restu. Ya, nah ini saya sudah merasa ya Allah, ini baru pernah terjadi ya, di tahun ini, mungkin dampak dari COVID dan sebagainya, dan memang kondisi yang sudah sangat jauh berbeda pada zaman-zaman dulu bisa mengajar. Terus ada lagi
satu lagi yang sangat menarik saya kalau ingat itu geli gitu, tahu sendiri, senyum-senyum sendiri. Saya masuk kok kehilangan, loh kok ini ada 6 anak apa 7 waktu itu, nggak ada, ini pada kemana, tapi lain kelas lagi. Nah itu ternyata masuk sudah selesai jam saya, jadi saya kembali lagi. Ini anak-anak sudah kembali, sudah saya tanya dari mana, katanya baru jalan-jalan, olahraga juga Pak ya, mandi di Sungai Pelus. Nah itu jauh juga, mandi di sana. Jadi ya Allah mas, panas mandi lagi, kamu kan pelajaran, kenapa nggak ikut ajaran saya? Ya cuma ketawa-ketawa saja, namanya anak gitu. Ya itu pengalaman saya, dan saya berusaha untuk dari tadi marah-marah, kemudian dengan cara halus, dan sampai yang terakhir saya supaya membuat pernyataan dan ditandatangani orang tua. Alhamdulillah dengan cara itu sekarang sudah menjadi lebih baik. Itu cerita saya yang saya alami di akhir tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kita beri program untuk kalian. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami hormati dan kami tanyakan Bapak Ibu guru semuanya. Baik, ini kami dari Baris Brahmanibuas akan menyampaikan pengalaman. Saya akan mencermati dari disiplin positif yang di kebiasaan yang nggak tahu ini buruk apa bagus, itu kebiasaan siswa kita di setelah istirahat kedua atau sholat zuhur gitu Pak, kan sudah masuk di jam ke-8. Nah ini terus aja mungkin Bapak Ibu semua juga sudah merasakan, harusnya sudah bel, sebenarnya belnya itu selalu berbunyi menunjukkan bahwa jam ke-8 itu sudah masuk. Tetapi sangat indah anak didik kita semuanya masih pada di luar. Dan ini kebetulan saya ada di jam ke-8 juga, sehingga saya ke kelas 7 itu khususnya saya menyampaikan ini masuk. Nanti dulu bu guru yang lain belum masuk, begitu siswa-siswa kita. Akhirnya dari kejadian itu saya kepada siswa memberikan tindak lanjutnya itu kesepakatan kepada siswa. Khusus untuk kita, karena saya menyampaikan kesepakatan mengapa, karena BK itu hanya 1 jam. Jadi kalau nanti sudah masuk, kan itu bel di jam ke-8 itu jam berapa? 13 kurang 40 ya Pak? Kurang 20. Saya udah toleransi 10 menit, masih pada di luar semua. Sempat saya video juga itu, akhirnya jam 1 itu jam 1 berarti nanti BK tinggal kebagian hanya 20 menit. Nah, sehingga saya ke siswa, memang saya seperti pengemis meminta-minta ke siswa bagaimana kalau karena kita hanya 1 jam, kita sepakati maksimal dari BEP itu 10 menit saja. Setelah itu alhamdulillah ternyata disepakati dengan suatu penjelasan dan pemahaman kepada siswa, akhirnya siswa mengerti, dan alhamdulillah untuk berikutnya di kelas 8 di jam ke-8 jam kami BK, akhirnya siswa dengan kesepakatan antara guru dan siswa, akhirnya siswa masuk sebelum jam 1, artinya sebelum jam 13 begitu Pak. Hanya toleransi memang terlambat 5-10 menit. Walaupun yang lain belum pada masuk, siswa juga protes. Demikian pengalaman kami. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya murid kita nggak ada yang baik Pak. Ya, Bapak Ibu sudah menceritakan bagaimana pada saat itu ya. Pada saat itu Bapak Ibu, karena yang saya mintakan memang menceritakan pengalaman ketika menghadapi tadi ya pelanggaran. Jadi yang diceritakan memang pelanggaran itu, yang anak yang baik-baik sih mungkin banyak ya. Ini yang saya tanyakan, yang saya mintakan pengalaman ketika menghadapi anak yang melanggar ya. Begitu.
Bapak Ibu guru sudah menceritakan yang terjadi ya secara ya masing-masing mungkin bagi perasaan juga berbeda-beda ya. Ada yang sampai jengkel, ada yang jengkel tapi akhirnya juga sedikit mengendalikan dirinya sehingga mengurangi kejengkelan itu. Bapak Ibu sudah melakukan menceritakan apa tadi yang dilakukan. Ada yang tadi Bapak Ibu menggunakan cara untuk meningkatkan disiplin anak itu, ada yang dengan dipaksa untuk membuat surat pernyataan, ada yang tadi membuat kesepakatan kelas bermacam-macam. Itu yang terjadi di sekolah kita ya, yang di sekolah kita yang tadi Bapak Ibu ceritakan. Kemudian selanjutnya mari kita mencoba merefleksikan pengalaman kita yang kita kaitkan dengan apa yang tadi terjadi di sekitar kita. Sebagai guru, bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif beserta peserta didik. Bagaimana kita nanti bisa menciptakan lingkungan belajar ini menjadi lingkungan yang positif bagi peserta didik. Kemudian apa hubungannya lingkungan yang positif, lingkungan belajar positif itu dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena nanti terkait dengan tugas kita ya, tugas kita sebagai guru mengajar, yaitu memberikan ini ya pelajaran pada siswa untuk mempelajari tentang pengetahuan atau materi tertentu. Tetapi di dalam kurikulum merdeka ini kita diminta untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antaranya nanti yang kita terapkan pada pembelajaran diferensiasi dan lain-lainnya, gitu ya. Nah itu selanjutnya mari kita coba lihat bagaimana sebagai guru, bagaimana saya menciptakan lingkungan belajar yang positif. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu punya gambaran, pernah mengalami nggak menciptakan suasana lingkungan belajar itu menjadi lingkungan yang menarik, yang positif, yang membuat anak itu betah dan senang di situ? Pernah nggak mengalami seperti itu, melakukan seperti itu? Pernah nggak? Yang pernah coba menciptakan, walaupun sekali atau kan, monggo Bu Tani. Anak nggak kesel ya? Ya maksudnya kan biasa di depan. Oh iya. Pengen belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang saya alami atau saya pernah di kelas pengalaman yang positif, yang belajar yang menyenangkan itu ketika saya masuk ke kelas itu kalau biasanya kan mungkin dari Bapak Ibu masuk ke kelas masuk atau misalnya nyambut Assalamualaikum atau bagaimana gitu ya. Kalau saya pernah saya lakukan, saya masuk terus langsung bilang pasti menunggu aku ya gitu. Jadi mungkin kalau saya dengan kelas 9 tentunya ya, karena kelas 7 mungkin kalau seperti itu kan malah pada melongo ya, karena kelas 7 kan dari kelas 6 belum kepikirannya seperti itu loh, kita bercanda jadi mana terakhir. Nah itu saya masuk, saya bilang seperti itu, kemudian saya menanyakan kabarnya. Kita belum masuk ke kelas, belum masuk ke materi, kita menanyakan kabarnya, bagaimana kabar kalian? Terus ada yang galau gitu. Ini ada yang mungkin di PHP atau gimana, kita merasa sebagai bagian dari mereka. Terus saya menanyakan hari ini kira-kira apa ya yang sudah dilakukan kalian dalam untuk kebaikan? Ada yang jawab, saya bangun pagi Bu. Saya bangun dan tidak dibangun sama ibu, langsung Bu. Saya mencuci piring Bu. Mereka masing-masing memberikan jawaban yang seperti itu. Kemudian kira-kira apa sih yang membuat mungkin kamu merasa kamu sudah berbuat tidak baik? Ada yang mengatakan, saya tidak membuat tugas dan sebagainya sehingga kita seperti bersama dengan anak-anak. Mungkin beda juga karena pelajaran saya kan pelajaran prakarya ya, beda mungkin kalau pelajaran matematika beda kali seperti itu. Itu salah satu yang membuat
kadang-kadang saya di kelas itu anak-anak nyaman, tapi ya tetap aja ketika ada misalkan di kelas 9A ada Raka, ada Anugrah, ada Mes gitu. Dan saya pun kalau misalkan mungkin kira ikut atau bagaimana, saya tak peduli. Misalkan anak-anak sudah gak fokus kepada saya langsung bilang, rugi aku mau dandan, rugi mau aku harus mandi. Ya, kalau seperti anak-anak terus fokus lagi. Atau misalkan kita buat senyaman mungkin, misalkan kalau ada anak yang terlambat ketika pelajarannya guru, saya bikinnya gini, kalau ada yang terlambat dengan pelajaran guru, kita main kesepakatan dendanya apa? Dendanya 1 hafalan surat pendek, 2 iya Bu benar hafalan surat pendek. Kalau tidak mau surat yang pendek, surat yang panjang Al-Baqarah gitu. Loh, kan boleh kan guru kan saya tidak bilang Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat berapa kan? Kan bisa juga Al-Baqarah alif lam mim, terserah anak itu punya. Kalau ada anak yang cerdas seperti itu, ya udah duduk. Itu seperti itu. Sampai anak pun jadi mereka dihukum pun nyaman, karena kalau nggak bisa aku nggak apa, ya sudah nyanyi Mares SMP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ketika pengalaman. Terus kita saling memberi masukan, sampai saya tolonglah kira-kira kalau guru salah dikoreksi. Kadang-kadang saya juga misalkan menyampaikan bahwa jawaban yang saya sampaikan itu salah gitu. Bu salah gitu. Oh iya ya, terima kasih. Terima kasih Bu Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi pengalamannya, yaitu membuat suasana belajar positif supaya anak senang. Jadi mencoba mengakrabkan ya dengan anak-anak melalui sapaan dengan sehingga anak merasa lebih akrab, lebih nyaman. Kemudian juga tadi yang saya garis bawahi di terakhir tadi ada membuat kesepakatan jika telat nanti bagaimana, gitu kan? Itu kesepakatan kan? Jika nanti masih ada yang telat, nanti apa yang harus diatur nanti bagaimana? Itu ya. Cuma tadi masih ada istilah kalimat denda, gitu ya. Sebenarnya tadi bagus tadi misalkan jika telat nanti kita beri hadiah. Nah, hadiah apa? Menghafalkan ini. Nah, contohnya tadi ya. Itu sudah bagus dilakukan. Sebenarnya Bapak Ibu tadi hampir semuanya sudah melakukan apa yang dilakukan itu sudah bagus juga. Tetapi mungkin karena belum menjadi satu kesatuan, sehingga nanti ini melakukan, yang lainnya belum, gitu kan? Sehingga tadi contohnya Bu Yuli tadi ada yang sudah disiplin benar dengan kesepakatannya, tapi di kelas lainnya ada yang belum. Itu membuat mereka yang sudah sepakat tadi dengan pengambilan kesempatan bersama tadi menjadi goyang lagi, gitu ya. Nah, untuk itu berarti di sini perlu nanti kita menjadikan satu tadi ya langkah yang nanti akan kita lakukan nanti menjadi satu kesatuan utuh yang harus didukung semuanya, harus dijalankan oleh semuanya, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, baik guru yang mengajar di kelas itu maupun yang tidak mengajar, maupun yang mungkin yang pada saat itu masih belum ada kegiatan yang lainnya. Nah, itu harus kita dukung semuanya, tidak hanya guru tetapi mungkin juga harus semuanya, semua komponen sekolah. Begitu ya Bapak Ibu, saya garis bawahi. Terima kasih sekali tadi sudah menyampaikan pengalamannya, dan saya tadi bisa tarik beberapa hal positif yang Bapak Ibu sudah lakukan. Di antara tadi ada yang kadang kita jengkel dengan anak, memang itu manusiawi, kadang kita menghadapi anak ya ada batasnya, sabar, kadang juga terlalu sabar juga akhirnya bisa mengurangi kesabaran kita itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita mencoba untuk melihat konsep tentang disiplin positif itu seperti apa, ya. Apa yang terlintas di pikiran kita, di pikiran Bapak Ibu ketika kita mendengar kata disiplin. Tidak menjadi ya, disiplin itu saja. Ketika kita mendengar kata disiplin itu seperti apa? Terus apa kaitannya? Misalkan disiplin,
saya sering melihat mungkin orang disiplin dalam melakukan tertib lalu lintas ketika sedang ada polisi misalkan, itu kan ya berarti disiplin itu dilakukan oleh orang itu kalau ada polisi. Nah, apa yang melintas di pikiran kita, di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin itu seperti apa sih? Mengekang atau bagaimana kan? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya seperti apa? Taat aturan. Terus apa lagi? Ada lagi taat aturan. Taat pada peraturan berarti kalau anak disiplin berarti anak yang taat dengan peraturan, itu berarti anak yang disiplin. Ada lagi nggak? Taat asas. Nah, ya, taat asas. Disiplin. Ya, apa lagi? Ada lagi? Kesadaran untuk melakukan ya hal yang sebagaimana mestinya. Ya, Bapak Ibu, konsep disiplin yang dimaksud dengan disiplin adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, agar anak itu patuh. Gitu. Kedisiplinan, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Kita melarang orang, misalkan, melarang anak untuk tidak boleh merokok. Ya, untuk supaya anak itu patuh tidak merokok, kan gitu ya. Nah, disiplin itu adalah segala sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain agar mendapatkan kepatuhan, agar anak itu tadi menjadi patuh. Ya. Apakah disiplin ini hanya dapat dicapai dengan hukuman? Ya, apakah disiplin itu hanya bisa dicapai dengan hukuman? Kalau melanggar nanti dihukum begini, kalau ini harus begini, sehingga nanti anak disiplin. Apakah hanya bisa dicapai melalui hukuman saja? Nah, kita coba bandingkan antara ada dua konsep, stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan yang kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu adalah berbeda. Kalau respon berarti menganggap bahwa kita itu memiliki kebutuhan yang sama, realitasnya sama. Kalau yang teori kontrol, setiap orang memiliki perbedaan. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau dalam teori respon, setiap orang diharapkan itu dia mempunyai satu pandangan yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori stimulus respon, perilaku buruk itu suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak ada perilaku buruk, tidak ada perilaku yang tidak buruk. Tapi dia mempunyai perilaku yang mempunyai tujuan tertentu, gitu. Setiap perilaku itu menurut teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Pada stimulus respon itu orang lain dianggap memang bisa mengontrol kita. Kemudian kalau teori kontrol, hanya kita sendiri, hanya Anda sendiri yang biasa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang bisa mengontrol kita, bukan orang lain, gitu ya. Kalau yang respon, stimulus respon itu orang lain yang bisa mengontrol kita, Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini tidak balik ya dengan yang atasnya. Kemudian kalau yang teori kontrol, tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang mengontrol itu kan diri kita sendiri. Menurut teori kontrol. Kemudian menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jika kita membujuk seseorang sekali tidak dihiraukan, 2 kali, 3 kali, akhirnya timbul pemaksaan, timbul kita untuk memaksa. Pernah seperti itu enggak Pak Chandra ketika membujuk istrinya? Pernah gitu enggak? Dibujuk, enggak mau, paksa gitu ya. Ya, ini stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Sehingga timbul dari kita untuk ingin memaksa, begitu maksudnya. Membujuk 1 kali enggak berhasil, 2 kali, 3 kali enggak berhasil, sehingga timbul unsur ingin memaksa. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru.
antara dua orang tadi, misalkan punya pendapat yang berbeda, berkolaborasi dan konsensus untuk mencapai satu tujuan, itu akan mendapatkan satu pilihan baru yang terbaik menurut keduanya tadi. Ya itu, berarti ini berkolaborasi. Kemudian stimulus, model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau menurut teori stimulus itu menang atau kalah, gitu. Saya mempunyai tujuan ini, ya antara menang dan kalah. Gitu. Kalau tidak menang kalah. Tapi kalau dari kontrol model berpikirnya menang keduanya, maksudnya kedua tidak ada yang kalah, menang. Karena apa? Tadi memilih pilihan baru yang paling baik tadi untuk keduanya dilakukan oleh keduanya itu. Nah itu kita melihat pada menurut teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Yang dimaksud disiplin positif, nanti saya harus berbagi dengan Bu Lili sih, jadi agak kencang dulu. Oke, disiplin positif itu adalah menumbuhkan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakannya yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi kata kuncinya memampukan untuk memahami dan mengontrol dan menimbulkan apa ini? Kesadaran tanggung jawab, bukan dipaksa. Anak itu melakukan tadi tidak dipaksa untuk melakukan, tapi dia sadar dengan sendirinya untuk melakukan itu dan bertanggung jawab untuk memperbaiki. Ini disiplin positif yang pernah ya, ini tidak selalu ya, yang pernah saya lakukan di sekolah kita ketika istirahat sholat itu ya, anak-anak laki-laki kan kadang agak nunggu ya di depan tempat duduk, di depan kantor, terus di depan lobi, itu banyak yang seperti itu. Saya mencoba untuk mendekati mereka, walaupun kadang pada saat saya keluar dia langsung duduk-duduk gitu ya, tetapi ada beberapa anak yang memang tetap seperti itu. Saya mencoba mendekati dengan menanyakan, ini kenapa belum mengambil air wudhu dan lainnya, maksudnya karena ini saya menunggu, ini antri terlalu banyak begitu. Terus kalau kalian melakukan ibadah sholat kalau lebih awal itu lebih bagus apa tidak Pak? Apa tidak? Lebih baik Pak. Nah kamu kepengen yang mana? Yang lebih baik atau tidak? Yang lebih baik berarti harus segera berwudhu kan? Iya. Terus melakukan gitu. Yang pertama. Kedua, saya pernah menjumpai anak yang rambutnya panjang di depan kelas. Saya sampaikan, ini kalau rambut panjang, kalau kamu gerak-gerak ini ganggu nggak pandanganmu? Kadang mengganggu Pak. Kalau kamu naik motor misalkan, terus nolak kanan kiri mengganggu pandangan nggak? Mengganggu. Kalau mengganggu kadang kalau mengganggu pandangan membahayakan nggak? Membahayakan. Berarti sebaiknya gimana itu? Dikurangi. Nah itu mereka coba. Kira-kira kapan mau dirapikan rambutnya? Besok Pak. Besok kapan? Besok pagi Pak. Begitu. Besok pagi saya jumpai anak itu lagi sudah berkurang rambutnya. Salah satu yang pernah kita lakukan ini karena apa? Ini anak-anak kita pancing untuk sadar, bahwa saya melakukan hal yang salah. Kemudian kita beri tanggung jawab bagaimana cara dia untuk mengatasi kesalahan itu. Begitu ya. Memang ini membutuhkan kesabaran Bapak Ibu dan harus sabar benar ini ya. Karena kita melihat anak-anak kita memang luar biasa, tetapi bisa Bapak Ibu. Nah tentunya ini nanti harus bareng-bareng kita melakukan gitu ya. Memang ada yang memang harus, kadang ada anak-anak tertentu yang seperti itu yang harus lebih lagi ya. Tetapi mungkin kita coba dengan membangkitkan kesadaran dan memberikan tanggung jawab ini supaya mereka itu bisa menghormati dirinya sendiri. Oh ternyata kalau rapi itu saya lebih bagus ya. Kalau rapi penampilan saya kayaknya saya lebih ganteng gitu ya. Misalkan kan seperti itu. Mencoba untuk mengangkat motivasi diri dan menghargai diri, menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain yang tadi menegur ya itu juga. Walaupun kalimatnya mungkin menegur tadi itu bukan kita katakan untuk menegur, tapi mencoba tadi menggali ini untuk menyadarkan diri tadi. Nah, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak ini memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakannya.
kebajikan yang universal. Ini ya, ini pengertian dari disiplin positif. Jadi kita mencoba menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada anak-anak itu. Dengan sendirinya di dalam disiplin positif ini, memang kita tidak diperkenankan ya untuk memberikan kalimat ada hukuman, gitu ya. Hukuman tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, tetapi dikemas dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain yang merupakan kesepakatan tadi yang dilakukan nanti secara sadar ketika dia melanggar atau mungkin menyimpang dari apa yang dia lakukan itu. Nah, itu untuk pemahaman kita tentang disiplin positif. Bapak Ibu, nanti kita akan mencoba bertahap, tidak langsung semuanya gitu ya, semua peraturan bertahap untuk beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan cara disiplin positif. Tadi seperti yang tadi Bu Eko juga bisa tadi memberikan bahwa anak itu supaya belajar di perpustakaan misalkan seperti itu jangan dianggap sebagai hukuman atau apa. Coba kamu bisa menambah wawasannya di perpustakaan. Kasih materinya ya tentang ini, nanti silahkan dipelajari, cari referensi di perpustakaan. Contohnya, atau bagaimana kalau kamu belajar di perpustakaan, menambah wawasan perpustakaan tentang materi yang kita bahas ini. Nah, seperti itu. Memang kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang membuat ini ya anak itu bisa melakukan dengan kesadaran sendiri. Begitu Bapak Ibu, apa lalu hubungan disiplin positif itu dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Disiplin positif ini dalam rangka penciptaan profil pelajar Pancasila dan 6 dimensi di sini. Jika kita lakukan, jika diterapkan disiplin positif ini, maka profil pelajaran Pancasila ini, karena arahnya dalam profil pelajaran Pancasila ini akan menciptakan suatu sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mulai disiplin positif tadi ya, diharapkan nanti bisa mencapai profil pelajaran Pancasila, sehingga jika profil pelajaran Pancasila ini tercapai melalui beriman bertakwa, mandiri tadi ya, bernalar kritis, kemudian berkepentingan global, menghormati orang lain itu ya, bergotong royong, kreatif, ini semuanya ada profil pelajaran Pancasila. Jika profil pelajaran Pancasila ini sudah terbentuk pada anak kita, nanti akan terbentuk sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu. Apa saja perilaku yang perlu kita ketahui tentang nilai-nilai universal, Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal itu diantaranya ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Setiap sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia, di antaranya ada the 7 essential virtues atau 7 nilai-nilai kebajikan esensial. Benar nggak saya ucapannya ini Pak Chandra? The 7 essential virtues itu ya. Ya udahlah, seperti itulah pokoknya maksudnya ada 7 nilai-nilai kebajikan esensial. Ya, manakah di antara nilai kebajikan yang paling menarik untuk Bapak Ibu tadi? Saya coba ulangi lagi. Di antara nilai-nilai ini Bapak Ibu, 7 nilai ini mana di antara ini kira-kira yang paling menarik untuk Bapak Ibu yang akan diangkat? Apa coba? Yang mana coba? Empati, suara hati, kontrol, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Di antara 7 ini kira-kira mana kebijakan yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai-nilai prinsip yang ada di sekolah kita nantinya? Ada perbedaan nggak misalkan di sini? Di antara 7 ini mana ya Bapak Ibu? Empati, apa lagi? Rasa hormat, apa lagi? Kontrol diri. Kenapa Bapak Ibu empati bisa kita angkat? Kenapa empati bisa menjadi suatu hal yang penting bagi kita? Karena background anak kita kan berbagai masalah, berbagai backgroundnya berbeda-beda. Iya, dan itu kadang-kadang mereka itu mempengaruhi gaya belajarnya, gaya bicaranya, gaya lakunya, itu pasti mempengaruhi. Berarti kita menumbuhkan empati anak gitu ya, pada diri anak. Ya,
Ya, karena dari empati itu bisa menumbuhkan gaya belajar ya, itu ya. Itu empati itu yang dari empati. Ada lagi tadi yang kontrol diri. Kenapa kita menjadi hal yang penting yang menarik? Kenapa? Agar siswa bisa menyadari dan mengendalikan dirinya. Agar menyadari dan mengendalikan dirinya. Kemudian ada lagi nggak? Apa lagi? Kenapa mengangkat ini menjadi menarik gitu? Rasa hormat, kenapa Pak Chandra? Rasa hormat. Kalau menurut saya sih Pak, yang perlu kita benar-benar terapkan sesuai dulu bagaimana rasa hormat, saling menghormati bukan hanya kepada guru, tapi juga teman yang lain. Karena dari rasa hormat itu tolong bedakan dulu antara hormat dan takut. Kalau misalnya hormat, otomatis pasti dari yang empati, kebaikan, toleransi, keadilan, kontrol diri itu akan mengikuti. Karena yang namanya kita menghormati orang, kalau kita menghormati orang, saya menghormati seorang, pasti dalam diri saya ya, saya akan berempati di saat orang itu susah, dan saya juga akan mengontrol diri saya, biar saya tidak melukai orang tersebut. Ya, dari rasa hormat bisa timbul empati, bisa mengontrol diri, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, Bapak Ibu, semuanya bagus, semuanya betul. Memang semuanya ini menjadi hal yang penting yang kita akan. Karena apa? Dari satu nilai ini bisa berpengaruh terhadap nilai-nilai yang lainnya. Timbulnya rasa empati juga bisa menimbulkan kontrol diri, rasa hormat, toleransi dan lain-lainnya. Gitu ya. Timbulnya tadi rasa hormat juga gitu ya. Kontrol diri juga bisa menimbulkan rasa empati, suara hati, kebaikan dan toleransi. Artinya dari satu nilai ini ternyata bisa berpengaruh terhadap nilai-nilai yang lainnya. Mana yang kita titik beratkan tidak itu ya, tidak akan terpisah dari pencapaian 7 nilai kebajikan universal ini. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang menurut Bapak Ibu paling menarik itu silakan bisa diangkat pada saat Bapak Ibu menerapkan. Ya, masing-masing bisa mengangkat untuk nilai-nilai yang berbeda-beda. Dengan seperti itu nanti akan tercapai 7 tadi, karena saling terkait tadi. Dari satu sikap, satu nilai bisa mempengaruhi nilai yang lainnya. Nah, dari nilai-nilai ini, monggo Bapak Ibu nanti bisa pilih nilai yang paling menarik untuk Bapak Ibu, kemudian kita terapkan coba nanti pengaruhnya terhadap nilai yang lainnya akan berpengaruh terhadap nilai-nilai 6 nilai-nilai yang lainnya. Adakah persamaan atau perbedaan nilai ini dengan nilai atau prinsip yang ada di sekolah? Dari 7 ini, saya kira 7 nilai ini di sekolah kita sudah kita terapkan, ya. Sudah kita terapkan, masing-masing ada yang menitik beratkan melalui empati, melalui suara hati, melalui ini dan lain-lainnya. Nah, sekali lagi ini yang harus kita kemas menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi komitmen bersama untuk kepentingan sekolah kita. Dengan demikian nanti, karena saya yakin tadi semuanya sudah punya pilihan, bahwa saya akan mengangkat ini, saya akan mengangkat ini, saya akan mengangkat ini. Kalau itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang kita terapkan bersama-sama, nanti akan terbentuk profil pelajaran Pancasila yang akan membuat sekolah kita ini menjadi sekolah yang aman dan nyaman. Itu ya Bapak Ibu. Ya, itu tentang nilai-nilai. Kemudian di dalam dari ini ya disiplin positif ini yang perlu kita garis bawahi bahwa kita bisa membedakan antara 3 teori ini, jadi teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Menurut teori motivasi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini motivasi ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam disiplin positif, motivasi ini merupakan motivasi intristik,
yang akan berdampak pada jangka panjang. Jadi motivasi ini diperlukan. Motivasi diperlukan untuk diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Beberapa anak termotivasi karena untuk mendapatkan imbalan, mungkin motivasi melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, di dalam disiplin positif, motivasi intrinsik ini akan berdampak jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh hukuman atau hadiah. Kita timbulkan motivasi ini tidak karena anak ini ingin mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman, tetapi ini adalah merupakan motivasi intrinsik. Kemudian dari ketiga motivasi ini, mana yang paling banyak mendasari perilaku anak-anak kita? Ya, di antara motivasi ini, 1, 2, atau 3. Anak-anak melakukan itu karena apa? Yang kita amati dari anak-anak didik kita, kira-kira yang ke-1, ke-2, atau yang ke-3 yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak kita? Motivasi untuk melakukan sesuatu karena apa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya itu. Kira-kira anak-anak kita cenderung yang mana motivasi itu? Yang 1, termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan hukuman, menghindari tidak terlambat supaya tidak menggunakan hukuman, gitu ya. Dari di antara ini ya, yang kita harapkan dari disiplin positif ini, motivasi ini adalah yang dilakukan secara sadar ya oleh anak untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Ini ya. Kemudian Bapak Ibu perlu kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman korban ini, kalau hukuman korban akan mendapatkan suatu keadilan, korbannya mendapatkan suatu keadilan. Misalkan ada anak yang membuli temannya, yang membuli kita hukum. Artinya apa? Yang dibuli ini merasa dia mendapatkan keadilan karena temannya yang membuli dia itu sudah dihukum. Itu. Tetapi menurut teori disiplin konsekuensi, korban bisa diabaikan di dalam teori konsekuensi. Korban bisa diabaikan. Lalu menurut teori restitusi, korban mendapatkan ganti rugi. Ya. Kemudian menurut teori hukuman, siswa atau anak ini akan tersakiti. Kalau kita hukum, anak itu merasa tersakiti atau tidak? Kita hukum. Orang yang dihukum ya misalkan itu merasa tersakiti atau tidak? Perasaannya gitu kan, apaannya gitu ya. Kemudian kalau menurut teori disiplin konsekuensi, merasa dibuat tidak nyaman. Anak itu akan merasa dibuat tidak nyaman. Karena tadi, ini diabaikan saja sehingga yang korban itu dia merasa kurang nyaman di sana ya. Menurut disiplin restitusi, murid ini akan mendapatkan penguatan terhadap dirinya, karakternya, penguatan terhadap karakternya. Kemudian sistem, dari segi sistemnya, sistem tidak akan berjalan bila tidak takut. Ini kalau hukuman, betul nggak? Dalam teori hukuman ini, sistem ini tidak akan berjalan jika anak tidak takut. Tadi dia datang tepat waktu karena takut mendapatkan hukuman, itu ya. Kemudian menurut konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu untuk melakukannya dan ini memerlukan monitoring. Di dalam teori konsekuensi ini memerlukan monitoring atau supervisi yang terus menerus, harus kita awasi terus menurut teori konsekuensi. Kemudian disiplin restitusi, murid ini belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Berikutnya peraturannya apa? Peraturannya adalah kalian harus masuk tepat waktu. Kamu harus gitu ya. Peraturannya adalah tepat waktu. Kamu harus tepat waktu.
Kalau di dalam teori hukuman ini ada kalimat yang menyatakan seperti itu. Peraturannya ini kamu harus seperti ini. Misalkan rambu lalu lintas. Peraturannya kamu adalah helm harus kamu pakai. Kamu harus pakai helm jika berkendaraan. Itu contohnya. Itu teori hukuman. Maka yang melakukan pelanggaran pasti akan mendapatkan hukuman. Kalau disiplin konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan peraturan itu? Apa peraturannya? Tidak boleh terlambat. Mampukah kamu melakukan itu supaya tidak terlambat? Tidak mampu. Nah itu maksudnya anak kita gali untuk gitu. Kemudian jika tidak ya jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu sudah datang tepat waktu. Nah itu ya. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Apa yang kamu yakini? Apa yang membuat kamu melakukan itu? Menurut saya kalau ini ya, nah tadi seperti tadi, menurut saya kalau rambut panjang tadi mengganggu, ya itu kan yang diyakini dia bahwa rambut panjang tadi mengganggu pandangan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau tadi merapikan. Nah itu menurut teori restitusi. Teori hukuman lebih cenderung ke sifat negatif karena ada ketakutan, ada pemaksaan, ada tersakiti dan lain-lainnya. Teori konsekuensi lebih cenderung netral, mengabaikan mana-mana. Ya. Kemudian restitusi lebih cenderung positif karena ini menggali dan menguatkan keyakinan anak untuk melakukan sesuatu yang lebih positif karena kesadarannya sendiri. Nah, teori hukuman ini merupakan model dari model pemaksaan. Kamu harus melakukan ini, harus dipaksa tadi. Kalau konsekuensi ini lebih cenderung stimulus respon, sedangkan restitusi lebih cenderung ke teori kontrol. Tadi ada tiga teori itu tadi ya, yang di atas yang sudah kita sampaikan itu. Nah, ini coba Bapak Ibu, coba bedakan dari 5 kalimat di sini. Mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, yang termasuk hukuman itu yang mana? Dari 5 ini, yang termasuk konsekuensi yang mana? Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang hukuman yang nomor berapa? 2. Ada lagi nggak? 2. Yang mana yang hukuman? Yang nomor berapa yang hukuman? Yang nomor berapa yang konsekuensi? Gitu. Nomor 1 konsekuensi. 2 hukuman. 3 merapikan sapu dan alat sel. Konsekuensi 3. Terus 4 hukuman. Menetap status sekalian gitu ya. 5 hukuman. Ya. Jadi hukuman berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat. Hukuman kan karena terlambat kita hukum berdiri. Mencatat 200 hukuman. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Ini contoh-contoh, tapi tidak pernah kita lakukan di sini. Ada memberikan WC tidak lah ya. Yang petugasnya saja tidak kita hukum kok. Tidak dibersihkan. Gitu. Kalau dulu mungkin pernah ya Bapak Ibu mengalami. Konsekuensi mengganti menghapus teman, ini konsekuensinya. Kalau perusahaan menghilangkan menghapus, konsekuensinya kamu harus mengganti, gitu ya. Karena menyenggol ini konsekuensinya kamu harus perhatikan lagi. Itu ya. Kalau berdiri, nah ini termasuk hukuman, mencatat ini termasuk hukuman, dan membersihkan WC juga termasuk hukuman. Itu contoh-contoh untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Maka di antara ini efektif hanya untuk jangka pendek saja. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Dalam hati-hati kita memberikan penghargaan karena itu bisa menjadi bentuk lain daripada hukuman. Ya, efektif hanya karena ini bisa jika efektif hanya untuk jangka pendek saja, memberikan penghargaan itu biasanya ya, dan menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Oh nanti saya akan nih biar nanti dapat, nah, seterusnya ketergantungan itu. Kemudian hukuman ini
hukuman bisa berdampak kecewa bila tidak ini penghargaan ini yang berupa hukuman ini bisa mendapatkan kecewa, akan menghasilkan kecewaan. Jika tidak mendapat, dia akan merasa kecewa. Ini dia berupa bagi dia ini penghargaan ini bisa berdampak pada hukuman bagi dia yang tidak mencapai itu ya. Bagi yang mencapai penghargaan, tapi yang tidak merasa dia ada kekecewaan tadi. Kekecewaan ini bentuk dari hukuman juga. Kemudian hukuman dan penghargaan ini bisa menjadi hukuman jika menurunkan ketepatannya. Bisa menjadi penghargaan bisa menjadi hukuman jika menurunkan ketepatan. Kemudian penghargaan bisa menjadi hukuman jika mematikan kreativitas. Anak yang kreatif menjadi tidak kreatif ya. Jika menemukan itu ya. Sehingga dalam memberikan ini penghargaan harus berhati-hati, jangan sampai menimbulkan seperti ini. Kemudian bisa menjadi hukuman penghargaan jika menimbulkan persaingan, sehingga akan berdampak menghukum bagi yang tidak mendapatkannya tadi. Ini juga akan mematikan kreativitas anak. Nah paling nanti yang dapat ini, ya. Nah paling nanti yang dapat si ini, gitu ya. Nah itu hati-hati. Tidak disalahkan kita memberikan penghargaan, tetapi hati-hati dalam memberikan itu dampaknya seperti apa. Apakah berdampak jangka pendek, apakah menimbulkan ketergantungan, apakah akan menyebabkan kekecewaan atau menurunkan ketepatan atau mematikan kreativitas. Jadi hati-hati boleh, tetapi harus berhati-hati, harus tepat dalam memberikan penghargaan itu. Bagaimana sebaiknya apabila siswa atau murid menghadapi melakukan kesalahan ini? Bagaimana sebaiknya yang kita lakukan? Menurut retribusi, ya, menurut teori retribusi, apabila kita menjumpai murid melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan adalah proses menciptakan kondisi bagi tadi untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan dipanik divonis gitu ya, tapi lakukan proses supaya anak itu bisa memperbaiki kesalahannya itu. Kita ajak murid untuk berefleksi terlebih dahulu, seperti tadi yang kita lakukan, berefleksi. Kenapa? Apa yang menyebabkan itu? Kemudian dampaknya terhadap kamu bagaimana? Kemudian sebaiknya apa yang kamu lakukan? Nah itu yang harus kita lakukan. Berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri tadi. Memperbaiki diri. Nah, itu memperbaiki diri tadi kata kunci untuk disiplin positif ya, memperbaiki diri dan menghargai dirinya sendiri itu. Jadi monggo kita biasakan untuk mengajak anak itu berefleksi tentang tindakan yang dilakukan itu, pelanggaran ya, kalau kita katakan pelanggaran tapi nanti kita kurang istilah pelanggaran ya, tindakan yang dilakukan, baik itu tindakan positif maupun negatif itu kan. Nah itu tindakan yang dilakukan, kita ajak anak itu berefleksi bersama-sama. Kemudian untuk bagaimana cara melakukan dia memperbaikinya, kemudian bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri, gitu ya, disiplin positif. Nanti perlu kita tempatkan untuk siswa kita akan memulai melakukan dengan menerapkan restitusi. Ya, contoh restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya dia. Kalau menebus itu berarti hukuman kan. Nah, kalau belajar untuk belajar dari kesalahan itu sehingga dia akan memperbaiki, akan tidak mengulangi. Kemudian bisa kita berikan tawaran, bukan paksaan, tawaran. Bagaimana kalau seperti ini? Bukan harus begini, bukan. Bagaimana kalau seperti ini? Tadi misalkan rambut panjang tadi mengganggu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau itu kita dipendekkan? Jangan besok harus dicukur, bisa di sini. Nah, bukan seperti itu maksudnya ya. Sebenarnya kalimat arahnya sama sih, cuma ajakannya ini ya berbeda. Memang ini yang pertama adalah memang kesabaran kita untuk melakukan itu. Menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri tadi, kita tuntun supaya dia berefleksi terhadap dirinya. Karena apa? Kalau dia tahu apa yang dilakukan, kemudian tahu solusi untuk melakukan, itu akan mendasar pada dirinya, membekas terus.
Bapak Ibu mungkin pernah punya pengalaman ketika diajar oleh seorang guru yang sampai sekarang masih membekas ya. Karena Bapak Ibu mungkin menyadari sendiri, oh iya, secara langsung dari diri sendiri, oh iya, saya melakukan kesalahan itu ya, begitu. Oh kemarin saya diarahkan ke sini, sampai membekas hingga akan terpatri kuat. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu, kebutuhan dasarnya apa? Yaitu sebenarnya apa yang diinginkan, maksudnya itu. Ini restitusi merupakan cara yang baik karena kita mengajak anak tadi berefleksi, tidak menghukum, tidak memaksa, tidak ini ya karena kita ingin mengajak anak itu untuk berefleksi. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter anak itu akan kita ubah sedikit demi sedikit karena ini karakternya adalah hal yang dasar yang nantinya mendasari kita untuk melakukan atau bertindak sesuatu. Berfokus pada solusi, bukan hukuman tapi solusi sebaiknya. Nah, seperti itu ya, bukan hukuman tapi solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya karena tidak merasa dihukum ya, tapi tidak merasa kecil hati lagi karena pernah mendapatkan hukuman, tetapi dia lebih banyak kepada perbaikan pada diri sendiri sehingga dia bisa bisa kembali ke kelompoknya, merasa percaya diri kembali ke kelompoknya karena dia merasa bisa memperbaiki dirinya sendiri itu. Kalau yang dihukum ya nanti dia akan merasa ini tadi ya, merasa ke kelompoknya sendiri juga itu ya, oh ini sering dihukum, sering diano gitu ya. Itu diantaranya saya kira untuk dasar dari teori dari disiplin positif untuk contoh-contoh yang lain. Nanti materi kita share saja ya. Selanjutnya nanti akan didalami di keyakinan kelas. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas menurut pengalaman Bapak Ibu nanti Bu Lili ya, dengan dibantu oleh Bu Restu. Nanti ya. Sudah jam 3 ya? Oh begitu ya. Berarti ini nanti menjadi PR kita semuanya. Bagaimana Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya ya? Langsung ke aksi nyata apa ya? Nah, berarti materinya nanti dari saya yakin nanti saya share. Tetapi saya kepingin nanti Bapak Ibu membuat aksi nyata, membuat komitmen kelas. Pada saat Bapak Ibu mengajar, atau mungkin ke wali kelas, nanti yang bukan wali kelas tidak punya tugas. Komitmen kelas ya. Membuat komitmen kelas terhadap pelajaran sendiri-sendiri lah. Pada saat pelajaran saya apa yang harus kita harus sepakati begitu ya Bapak Ibu, nanti seperti itu. Karena sudah jam 3, sudah saatnya waktunya selesai ya. Tetapi tugas yang berikutnya berupa tugas Bapak Ibu mulai minggu depan. Saya berharap Bapak Ibu minggu depan sudah mulai membuat kesepakatan kelas per guru mapel. Gitu ya. Satu kelas nggak apa-apa, semuanya lebih bagus. Masing-masing gitu ya. Contoh membuat kesepakatan kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Mulai minggu depan dan berarti 1 minggu depan untuk proses pembuatan kesepakatan kelas. Oke, sepakat? Iya. Terima kasih dari saya kiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti materi kita share Bapak Ibu untuk dipelajari bersama, bukan tadi ya, kita pelajari bersama. Nanti kita jalani bersama. Selanjutnya nanti kita lebih banyak berdiskusi di komunitas-komunitas belajar menurut kelompok-kelompoknya atau ini ya. Rumput mapel juga boleh atau kelompok-kelompok tertentu juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.